Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kita coba buka firman Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini sudah populer dan kita semua hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Allah menciptakan kita agar kita beribadah. Pertanyaan selanjutnya, kenapa manusia banyak yang tidak beribadah? Kemungkinan manusia tidak merasa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, banyak mana orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah? Kita tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Saat ini katanya jumlah penduduk manusia ini sekarang berjumlah kurang lebih 8 miliar di atas muka bumi ini. Dari sekitar 8 miliar manusia ini, 2 miliar penduduk bumi ini beragama Islam. Berarti kurang dari separuhnya yang beragama Islam. Penduduk bumi ini hanya 1/4-nya saja yang beragama Islam. Dari 2 miliar kaum muslimin, negara mana yang paling banyak penduduk muslimnya? Kalau kita lihat data-data survei mengatakan bahwa tahun sebelumnya negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia itu Pakistan. Nomor urut 2 itu Indonesia dan nomor urut 3-nya adalah India. Tetapi sekarang kalau kita coba cari informasi tahun 2024 ini, ternyata Indonesia sekarang naik kepada posisi pertama negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Diikuti nomor 2-nya Pakistan dan nomor 3-nya India. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa penduduk muslim di Indonesia yang konon Indonesia itu adalah negara dengan penduduk terbesar muslim di dunia. Diperkirakan penduduk muslim di Indonesia itu jumlahnya sekitar 240 juta jiwa. Kita bertanya lagi, dari 240 juta penduduk muslim di Indonesia, kira-kira yang taatnya berapa persen, yang tidak taatnya itu apakah lebih banyak dari yang taatnya? Kita juga tidak tahu. Tetapi mari kita perhatikan
di lingkungan kita banyak mana yang melaksanakan sholat 5 waktu dan yang masih berani meninggalkan sholat. Kita tidak tahu, tapi kita perhatikan lagi di lingkungan sekitar kita yang melaksanakan sholat berjamaah dengan yang tidak berjamaah. Atau kita coba lagi, ada informasi yang menarik terakhir itu dari 220.000 jamaah haji Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci di tahun kemarin, ada yang melakukan riset ya. Apakah calon jamaah haji itu mayoritas lancar membaca Al-Quran atau masih banyak yang belum lancar membaca Al-Quran? Ternyata hasilnya itu membuat kita kaget. Ternyata calon jamaah haji lebih banyak yang belum lancar baca Quran. Kalau Al-Quran saja mereka belum lancar, kita bisa bayangkan bagaimana dengan pengetahuan mereka tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melakukan riset. Al-Quran itu ada 30 juz jumlahnya. Kira-kira berapa persen yang sudah hafal 30 juz? Al-Quran itu ada 114 surat. Kira-kira sudah berapa surat yang kita hafal? Belum lagi kalau kita bertanya tentang pengetahuan mereka tentang syariat Islam, bagaimana pengetahuan mereka tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, ternyata masih banyak yang perlu kita lakukan pendidikan dakwah terhadap umat Islam ini. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam bimbingan hidayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kebaikan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan akhir hayat kita ada dalam husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.